Oke, selamat pagi teman-teman sekalian, para pekerja. Kalau ada yang sering bilang kita adalah budak korporat. Nah, budak korporat itu ya dimana kita harus memberikan manfaat lebih kepada perusahaan. Tidak hanya sekedar kita bicara soal aku hari ini masuk kantor jam 8, nanti pulang jam 5. Dan apa hasilnya? Oh, nggak bisa gitu Pak. Maksimal kita itu hanya akan memperkaya pengusaha. Ini yang salah nih, pola berpikir yang kurang tepat ini. Coba kita bayangkan ya, kalau misalnya kita berpikir seperti itu, kemudian perusahaan kita, tempat kita bekerja, tempat kita mencari makan, tempat kita sama-sama berlindung, tempat kita sama-sama menggantungkan nasib keluarga kita, bahkan teman kita, keluarga kita. Oleh karena pola berpikir kita, mindset kita, lalu kemudian perusahaan itu tidak berkembang, tidak maju, tidak tumbuh, apa yang akan kita dapat dari situ? Apa yang akan kita peroleh? Ya sudah, gaji itu yang kita peroleh. Oh enggak gitu juga Pak. Mungkin ada yang menjawab seperti itu. Perusahaan ini saya dari dulu Pak, sudah 20-30 tahun saya di sini. Toh gaji saya segini-segini aja. Oke. Itu mungkin reason yang ada baiknya, ada benarnya, ada ya masuk akal sedikit lah. Tapi coba bayangin. Coba kita bayangin. Pola pikir apatis kita tidak yang membuat hal itu semua terjadi. Nah, karena selama 20-30 tahun kita berpikirnya sama seperti itu. Wah, gara-gara kita nggak dapat apa-apa Pak, akhirnya kita berpikir ya sudahlah, kita bekerja ya sesuai dengan ukuran kita. Saya berandai-andai, andai kita melakukan hal itu, apakah kita tidak sama dengan pengusaha itu sendiri? Misal, anggaplah pengusaha itu pelit, kedekuk, bahkan tidak mau membagi hasilnya kepada kita sehingga memperkaya dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah satu, usaha yang sedang dibuat ya memang milik pengusaha. Kalau kemudian kita apatis, kalau kemudian kita tidak suka, kemudian kita melakukan hal yang sama dilakukan pengusaha dengan cara yang sebaliknya, kalau pengusaha nggak mau membagi hasilnya, oke? Dan kita juga tidak mau mengembangkan kemampuan kita. Same on you bro. Sama. Kita dengan mereka sama akhirnya. Gak ada bedanya. Apa? Gak ada bedanya. Kamu dan dia sama. Tapi kalau kamu membuka hatinya pimpinan, kamu membuka hatinya pengusaha dengan cara kamu melakukan yang terbaik. Sorry ya, saya dalam kapasitas ini juga bekerja sama. Saya adalah pekerja, di mana pekerja itu berpikir, diberikan pikiran untuk berpikir bagaimana sumur ladang kita poles, kita olah, kita perbaiki, kita pastikan bahwa itu membuahkan hasil berguna. Kalaupun kemudian kita tidak menikmati hasilnya melimpah ruah. Satu hal yang perlu kita tanamkan bahwa apa yang kita kerjakan 20-30 tahun di perusahaan itu, itulah yang memberikan kita makan. Itulah yang memberikan kita hidup. Itulah yang memberikan kita jalan untuk bisa sekolahkan anak. Kalau yang sudah punya anak dan bersekolah, yang kemudian memberikan kita tiap bulan nasi, beras, lauk pauk, kita bisa beli rumah, kita bisa beli ini semua hal. Oh enggak semua Pak, saya punya usaha. Oke lah, kalau Anda punya usaha sampingan dan Anda kaya misalnya, ya sudah, kenapa harus Anda bergantung kepada itu, bergantung kepada rasa tidak nyaman Anda di dalam perusahaan, dan itu berlangsung lama. Konyol tidak? Konyol pasti. Oke. Satu hal juga yang perlu kita sadari bahwa kalaupun
Kalaupun pengusaha tidak membagi karena itu memang usahanya, itu miliknya, itu haknya. Tapi setidak-tidaknya kita sudah melakukan upaya terbaik. Kita sudah melakukan satu hal yang tidak hina sama sekali. Apakah kemudian kita melakukan hal terbaik menjadi hina? Tidak sama sekali. Tidak. Kalau kemudian kita melakukan hal terbaik itu menjadi hina, Anda dan terhinakan, keep going. Buat apa Anda bertahan di situ berlama-lama? Kepepet. Terlambat kalau Anda sekarang bicara soal kepepet. Kenapa terlambat? 20-30 tahun Anda ini ngapain aja? Apa yang Anda lakukan? Dan Anda terdolimi, katakan terdolimi selama 20-30 tahun. Kan konyol. Doakan yang terbaik. Kita beragama, bagi yang beragama Islam atau mungkin beragama lain pun akan sama. Doakan orang-orang yang memberikan kita makan, memberikan kita berkat, memberikan kita hidup. Setidak-tidaknya kita masih punya harapan. Kalau kita melakukan hal yang terbaik, harapannya apa? Harapannya pengusaha mampu terbuka pikirannya untuk, oh iya, aku selama ini dibantu, selama ini bekerja sama, selama ini terus-menerus dengan orang ini 20-30 tahun yang lalu aku berusaha belum apa-apa dan sekarang sudah berkembang. Oh ya, aku akan membagikan sesuatu misalnya. Atau tidak sama sekali sampai dia pengusahanya pun mati, pasti akan ada generasi berikutnya yang berpikir soal itu. Atau tidak sama sekali, maka berpikirlah untuk segera pergi dari situ. Doakan yang baik, mudah-mudahan berkembang. Kenapa? Karena setelah Anda ada orang yang tetap akan bekerja di situ, menggantungkan hidupnya di situ, kemudian berharap sesuatu dari situ. Itu jauh lebih baik. Pertama, ini soal bagaimana keikhlasan. Yang kedua, ini bagaimana soal berbuat baik, berbuat yang terbaik, kemudian mendoakan hal-hal baik kepada orang-orang yang mudah-mudahan adalah orang-orang baik. Kalau ada yang bicara Tuhan tidak tidur, iya, Tuhan tidak tidur. Ambil Tuhan tidak tidur itu bukan untuk dendam, tetapi untuk berbuat baik, berpikir baik. Bro, Tuhan tidak tidur bro. Ya, karena Tuhan tidak tidur itulah lakukan yang terbaik, doakan yang terbaik untuk pengusaha. Satu bagian besar kita bicara dari sisi bekerja, iya. Dan mudah-mudahan ini didengar juga oleh para pengusaha. Yakinlah pengusaha-pengusaha, kita paham, kita mengerti. Di posisi para pengusaha itu, di posisi berpikir, di posisi sulit bagaimana menumbuhkan, bagaimana menghidupkan, bagaimana mengembangkan dan membesarkan usahanya. Dengan banyak sekali tekanan, banyak sekali persaingan semacam ya, dunia bersaing. Ya, apapun usaha Anda sekarang pasti ada pesaing, pasti ada kompetitornya. Kami mengerti soal itu, tapi dari semua ruang berpikir Anda, semua ruang berpikir para pengusaha, mohon sisakan satu saja ruang. Mohon sisakan satu saja ruang. Pikirkanlah kami, pikirkanlah nasib kami. Pikirkanlah nasib kami, pikirkan bagaimana kami, pikirkan kami juga mau hidup. Terima kasih selama ini sudah membiayai keluarga kami. Tapi kami sangat memohon, kami sangat berharap bahwa apa yang kami kerjakan di sini, apa yang kami lakukan selama di sini, pandanglah kami. Kami juga ingin hidup. Kami juga manusia. Kami juga punya kebutuhan, kami juga punya harkat, kami juga punya martabat. Cukuplah penindasan itu sudah zaman dulu, zaman kolonialis. Sekarang rasanya kok nggak seperti itu ya. Anda dititipi Tuhan,
kekayaan, berkah. Ya, ayo fair ya, kita bermain fair aja. Mudah-mudahan. Oke. Kalau Anda tidak bisa melakukan itu, setidak-tidaknya Anda jujur saja ke kami. Oh iya, pengusaha bicara kemudian kami sedang belum memetik untung, kami sedang berusaha untuk bangkit, kami ada uang, tapi kami harus bekerja keras lagi untuk mengembangkan usaha, di mana harus lebih banyak lagi orang dikasih makan misalnya, dengan cara ya merekrut. Jujurlah itu, sampaikan itu apa adanya, sejujur-jujurnya. Kami akan melakukan A, B, C, D. Dengan uang ini kami akan melakukan, dengan keuntungan sekian kita akan melakukan ini, upaya ini. Insya Allah kalau kita jujur menyampaikan kepada pekerja, yakinlah bahkan 1.000.000% kalau mau jutaan, tapi normalilah 100%. Karyawan kita ini bukan sapi-sapi dungu, kerbau-kerbau dungu yang ditarik. Karyawan kita ini adalah orang-orang pintar, orang-orang jenis, orang-orang mengerti, orang-orang faham, yang pada masanya dia akan justru memberikan keuntungan besar sekali kepada kita semua. Setiap hari ya mereka bekerja memaksimalkan daya, kita nggak tahu daya pikirnya, daya tubuhnya, fisiknya, mereka memaksimalkan itu. Untuk apa? Untuk perusahaan kita. Yakin para pekerja itu adalah orang-orang yang jujur, di mana dia mampu melakukan, dia mampu, di mana tidak mampu melakukan, dia tidak mampu melakukan. Dia tidak mengada-ada. Pekerja bukan orang yang mengada-ada. Oke. Mudah-mudahan pagi ini ada manfaat buat kita semua. Para pekerja tetap semangat, doakan yang terbaik untuk perusahaan. Kalau Anda nggak suka pengusahanya, ya doakan yang terbaik untuk perusahaan, karena itu adalah sumur yang airnya tiap hari Anda ciduk untuk Anda minum. Atau mungkin lebih spesifik, perusahaan itu adalah nasi, piring yang di atasnya ada nasi dan lauknya, dimana Anda tiap hari makan dengan itu. Jadi tolong jangan diludahi, tolong jangan dimuntahkan apa yang ada dalam perut Anda ke piring atau ke sumur itu, karena itu akan kembali Anda makan. Terima kasih. Sehat selalu para pekerja. Saya juga bekerja. Saya belum jadi pengusaha, mudah-mudahan segera jadi pengusaha. Kalau waras ini mudah-mudahan bisa terlarang siapapun untuk siapapun. Terima kasih. Bye.